Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter ini saya juga nggak tahu, tiba-tiba 100 meter, 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aep itu nggak pernah ngomong itu. Ya. Nah. Jarak-jarak ada sekitaran 100 meteran lebih. Oke. Aep itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. Oke. Jadi udah Gak, kenapa reaksinya begitu? sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke Pergelangan kaki? Ini dekat sikut ya. Oke. Itu Lutut mungkin maksudnya ya. Ibu Elsa, Tidak, saya akan berikan dalam kesempatan pada Anda nanti di bawah hari Rabu ya. sumpah. Ya, Karena pemirsa, saya harus tidak akhiri pernah sampai di sini. dicabut. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si abunya cabut mabal, si pakunya mainin mainannya, duo topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People juga. Mungkin teman-teman Santuy People udah pada tahu nih ya mau ngebahas apa, karena kemarin banyak banget di komen yang nginfoin, Mang, diklarifikasi tuh soal jarak sama Bu Elsa di NTV. Mang, diklarifikasi. Oke, nanti kita bedah pelan-pelan ya. Yes. Bahkan tadi Nyonyo sampai bantu ngorek-ngorek jejak digital ya, buat tahu sebenarnya tuh yang apa sih yang men-trigger akhirnya tercetus angka 100 meter jarak gitu ya. 100 lebih meter gitu ya. Karena kan di NTV semalam itu Bu Elsa benar-benar ngebantah bukan kesaksian apa ya, kesimpulan yang ditangkap gitu kan, karena tim kuasa hukum 6 terpidana mendatangkan ahli mata gitu kan, secara tidak langsung itu mau mematahkan keterangan Aep gitu ya. Nanti juga ada sedikit debat-debat antara Bu Elsa dan Pak Asmi gitu kan. Tapi pertama meluncur dulu ke sini. Just. Nio, biar lebih abdol. Ini memang playnya yang kemarin ngebahas soal jarak pandangan dan segala macamnya. Yang playnya adalah saat ahli yang ditanya oleh Bapak Hakim, biar nggak disangka giring-giring gitu kan. Kan kalau ditanya kuasa hukuman bisa digiring-giring. Ya tanya aja yang jawaban yang pengen dia dapat gitu kan. Ini Bapak Hakim yang bertanya dari Kompas TV Jeki Pro. Play. Dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. 10 untuk sampai face recognition. Ya. 10 sampai 15 meter. 15. Karena seringnya bertemu. Ya kan? Kan kita hafal nih. Face apa tadi katanya? Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Iya. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam. Iya. Ya kan? Iya. Merekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu lebih dari 15 meter, masih bisa nggak kita mengenali? Oh, ini adalah si Beni, ini adalah si Adu, ini adalah si Mona. Bisa nggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama saja sih, karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat. Gitu. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal, kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya, gambaran yang biasa digunakan gitu. Mungkin kita bisa melihat, tapi untuk kita memastikan gitu, si itu adalah si A, si B gitu, rasanya kalau tidak bisa juga walaupun kita dengan melihat. seringnya bertemu gitu. Iya. Kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya Ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih, atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat oh itu ada orang gemuk, saya kira misalnya Bapak B, pas ngedeketin oh ternyata bukan Bapak B, itu bentuknya saja yang mirip. Seperti itu, karena kita untuk memastikan kan ya itu tadi kita harus melihat wajah.
Berarti sesuai dengan saudari Ali terangkan tadi ya. Jadi berarti dari sini yang aku tangkap tuh kan, ini balik lagi, ini yang nanya Bapak Hakim loh. Kenapa Mamang nekenin nanti biar satu people ngeh gitu kan. Ini yang nanya Bapak Hakim, pertanyaannya bukan dari kuasa hukum gitu kan. Berarti di sini yang aku tangkap sederhananya berarti si otak kita nge-proof bahwa oh iya bener ini si A, si B, si C itu di maksimal limitnya 15 meter. Iya. Lebih dari itu cuman ini kayaknya si A deh, ini kayaknya si B deh gitu. Karena melihat perawakan, balik lagi kalau udah yang sering ngerekam ya, jadi kelihatan bentuk-bentuknya gitu kan. Iya. Cuman untuk memastikannya maksimalnya 15 meter. Lebih dari situ ngira-ngira. Based on kira-kira. Iya gila. Kesaksian based on kira-kira Nah, ngeri itu, juga ngeri ya, ngeri juga. juga ya. Tapi balik lagi ini cuma pengantar. Menu utamanya ini meluncur. Jauh. Nih yo. Yes. Buat Santi people yang penasaran wajib nonton. Kalau Mamang sih seneng di fullnya karena biar sekaligus bread gitu ya. Ini dari fullnya. Mamang nggak mau nge-play semuanya karena Santi people wajib meluncur ke sana gitu kalau pengen penasaran fullnya ya. Ini mau ngebeda dari menit 7.10. Kali ini akan full of klarifikasi Bu Elsa ya. Karena biar kita berimbang. Kedua belah pihak dikasih kesempatan gitu kan untuk memberikan klarifikasinya. Langsung ceki-ceki. Play. Bu Elsa, ini semua terbantahkan menurut keterangan ahli mata Mayasari Wahyu. Komentar Bu Elsa? Menurut Anda kan, saya sudah bikin lokasi itu. Dan saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, Ya, peristiwa, melihat di dan- malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Dan ini saya bikin denah. Ya. Saya boleh bantu Bikin Bu denah, Elsa? ya. Nah, Bu Ini Elsa bikin denah, ya. tolong Jadi terangkan. apa yang mau yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini Sorry dipotong. Gila mantep banget. Sudah membuat investigasi mandiri dalam bentuk video. Tadi ada di flash disk yang sempat tunjukin ya. Sayangnya nggak sempet di play gitu sama teman-teman kru NTV yang bertugas pada saat itu ya. Tapi di sini juga udah cukup jelas karena Bu Elsa membuatkan denah, memetakan denah, titik-titik, warung-warung. Keren. Dan kita harus memberikan kesempatan menjelaskan apa A, B, C, D ini apa gitu ya. Mundur dikit. Play. itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada Pitra di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat kok orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam, Iya, karena di situ ada lampu terang. jadi lampu penerang itu- jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Di Aib atau di Aib, mana? iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura, di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian Silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan tapi kenapa ada statement 100 meter? itu kita nggak tahu ya dari Itu kan dulu. fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 2, 6 berarti 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini di Madura, terus di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya di Jadi kejar-kejarannya di sini. di sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini. Nah, Dengan lebar 6 meter. Pembantaiannya di belakangnya showroom E di sini. E, F. Jadi di sini dekat sekali kok, tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan, naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover. Itu hanya jarak cuman makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke, Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam. Ntar dulu, maaf dipotong ya.
Berarti ini kalau sayangnya ini tanpa skala sih ya, nggak tahu jadi 1 banding berapa. Jadi beberapa mili di sini nggak bisa kita bandingkan ya. Betul. Tapi ya udah, it's okay, nggak apa-apa tanpa skala. Di sini keterangan A itu adalah warung Madura. A itu sebelah sini ya. Oke. B itu warung atau tongkrongan terpidana. B. Oke, di sini di denah yang dibuat warung Madura itu bersebelahan dengan tongkrongan terpidana. Iya. Oke. Di situ tulisannya warung tongkrongan ya. Iya, tongkrongan terpidana di sini nih, warung atau tongkrongan terpidana. Terus C, cuci mobil tempat kerja Aep dan Dede di C. Oke, jadi warung Madura di depannya Steam ya. Berarti kan apa itu jangan-jangan warung babe gitu. Tapi nggak tahu nih. Ini yang bisa ini kalau nyampe nih ya ke mungkin Kang Ferry atau Koko Cirebon dan mau turun gunung langsung, atau kalau nggak ke warga setempat gitu yang bisa memastikan bener apa enggak ini denahnya gitu ya. Terus ini D ini kebun kosong. Oke, E ini showroom, F ini SMP 11 Cirebon. G ini adalah jalan ke Kecomberan dekat flyover ini ya G-nya ya. Oke, jadi di denah ini warung Madura itu depan-depanan sama warung suci tempat kerja Aep gitu. Makanya cuman jaraknya 6 meter gitu katanya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke, Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari. Iya. Jam berapa masih ingat waktu itu? Ya jam 9-an dong. Jam 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Apanya? Sekarang ini kacamata plus atau Plus. minus? Plus ya. Iya. Oke, artinya dalam Jangan untuk bukan saya aja. Ini Tidak, kan kita saya mau satu tim. membandingkan kalau Aep itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. Oke, Jadi udah Gak, kenapa reaksinya begitu? Mas Don, aduh. itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia Dia bisa. lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. Oke, Jadi udah Kenapa Nuk? Gitu doang, tolonglah. Mas Don. masih muda. Saya 67 tahun. oke. Jadi udah terjawab semua. Kalau itu semua jawaban ahli itu bagaimana pertanyaannya? Nggak ada, saya nggak menyalahkan karena ahli. maksud Anda Karena yang pertanyaannya- ditanyanya begitu ya jawabnya begitu. Dibilang 100 meter ya jauh. Oh. Samar-samar. Tapi faktanya itu tidak 100 meter. Karena pertanyaannya adalah bagaimana orang melihat dalam jarak 100 meter. Iya. Maka dijawab sesuai pertanyaan. Iya. Tapi kalau misalnya saya pinjam statementnya Bu Elsa, kalau orang melihat dalam jarak 6 meter, tentu Iya. jawabannya berbeda. Ternyata apalagi mereka kenal. Kenal kan, nggak usah deh. Kalau kita udah kenal, misalnya Pak Asmi jalan, nggak usah lihat mukanya Pak Asmi, jalannya aja saya udah bisa tahu. Oh ini Pak Asmi, Oke. ini Pak Doni yang ganteng itu. Ya, Kan amin. gitu. Baik. Maksudnya Oke. Ada beberapa poin tadi ya, 2 poin. Yang pertama aku mau make sure kata Bu Elsa barusan kan nginfoin mereka kenal. Mereka ini tuh Aep sama para terpidana gitu kan. Sehingga tadi dikasih contoh ya kayak saya ngeliat aja udah kelihatan lah ini jalannya Pak Asmi, ini jalannya Pak Doni gitu kan. Berarti kan yang dimaksud, mohon maaf kalau salah tangkap ya, adalah yang dimaksud kenal itu adalah si Aep dengan para terpidana. Sehingga kayak gue nggak perlu jarak deket-deket, gue tahu karena gue kenal Kenal gitu kan. banget Iya, ya. hafal bener saya. Oke, 1. Terus poin kedua yang 100 meter nih, dari mana sih awal terjatuh 100 meter? Iya, dari mana sih? Coba yang kenal-kenal dulu aja meluncur. Cus. Ninyo, Yes. mungkin ini sedikit banyak bisa menjawab kalau misalkan ada teman-teman Hantu BPL yang tadi nonton kenal, perasaan gak kenal. Nah daripada perasaan-perasaan doang, ini mungkin bisa menjawab sedikit cuplikan saat Kang Deddy Mulyadi berhasil ngobrol dengan Aep. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab menurut Mama. Iya. Ceki-ceki. Play. Kok bisa jadi mengetahui sama anak-anak yang sekarang yang 8 sudah jadi terpidana loh, yang 1 Peggy sekarang ditetapin jadi tersangka. Ini ceritanya gimana kenal dengan mereka? Nah ya emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan Nongkrong di depan SMP 11. di depan gang SMP 11 kebiasaannya. Kebiasaan. Kamu kenal mereka? Kenal wajah, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Oh, iya Bu. Tuanya. Iya, Bu. Oh, kenal wajah. Iya. Tapi nama-namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu nama-namanya. Kenal wajah karena sering lihat. Iya, karena sering lihat. Pernah berkenalan nggak? Enggak. Pernah ada konflik dengan mereka?
Kalau konflik pernah Pak dulu. Oh, Mungkin yang dimaksud kenal itu kenal wajah. Tadi belum sempet Bu Elsa menjabarkan detailnya, udah keburu Iya. dipotong sih sama pembawa acaranya gimana kan. Coba baik lagi ke Bu Elsa. Terus. Berarti perihal kenal udah terjawab tadi ya. Di video barusan gitu Iya, kan. kenal wajah. Kenal wajah. Kalau berkenalan belum. Iya. Kenal deket, kenal nama juga nggak tahu kan. Nah, perihal 100 meternya. Ya. Dari mana tiba-tiba 100 meter? Benar masuk akal juga pertanyaan Bu Elsa kan. Dari mana dari tiba-tiba mana 100 ya? meter ditanyain? Luncur. Cus. Nih Nyo, Ya. dari TV One nih Santai People, tadi Ibu Nyonyo berhasil menggali-gali sampai ke 4 bulan yang lalu. Bisa dilihat 4 bulan yang lalu nih ya. Dari TV One dengan judul Saksi Kunci. Oke, peminihin Vina. Dia melempari batu terus dikejar. Ini nge-highlight dari menit 3:04 aja ya. Buat Santai People yang pengen nonton fullnya, mungkin penasaran pengen Yes. flashback lagi monggo. Mama mau ini aja dari 3:04 ceki-ceki. Play. Mas Aib kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aib dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aib? Kalau jarak-jarak ada sekitar 100 meteran lebih. Oke. Bisa terlihat jelas nggak, Mas, wajahnya? Sudah? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aib? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Ya. Dia tidak begitu, tidak juga sih. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Mas Aib, pada Tidak terlihat jelas, tapi yang jelas saya tahu. Tapi jujur kamu bukan Aib kan, pakai masker sih, nggak mungkin. Aib itu kuasa hukumnya Ibu Elsa. Dan tadi udah dijelaskan, mungkin tapi bisa back lagi buat ngeplay 6 meter. Kamu bukan Aib, pasti kamu ngaku kamu buka masker kamu. Kayaknya bukan Aib, masa dia bilang 100 meter gitu kan. Iya, 100 meter lebih katanya. 4 bulan lalu lagi ngaku kamu ya. Tadi ini dari TV One kabar utama pagi gitu kan. Jadi biar nggak penasaran juga, mungkin Santai People kemarin kan nonton. Oh iya, kenapa Pak Jutek tiba muncul kalau 100 meter? Iya. Dari mana sih asal muasalnya? Ini dari mas-mas yang pakai masker ini. Iya. 4 bulan yang lalu di TV One menjelaskan 100 meter lebihan lah, kurang lebih gitu ya. Gitu. Nextnya kali ya. Iya, nextnya. Ini ya. Yes. Nextnya. Soal tadi 100 meter kan udah kejawab. Terus soal kenal enggak kan udah kejawab. Terus silahkan disimpulkan sendiri teman-teman Santai People. Ya. Ini nextnya ada apa, ceki-ceki? Play. Gitu loh. Ya, baik pemirsa, Rekonstruksi kita ada. lanjutkan diskusi kita. Dan pada saat rehat tadi, Bu Elsa dan Pak Asmi sudah menyampaikan beberapa pendapat. Saya akan ke Pak Asmi, tapi untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, Bu Elsa bagaimana? Kalau perlu saya bantu pegangkan lagi ini. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana, saya bisa mengukur itu 10 meter atau 50 meter gitu kan. kita bicara fakta, Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah terus sempadan 2 jalannya meter, 2 meter, jadi 10. seluruhnya nggak Iya. 10 meter, jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aib itu nggak pernah ngomong itu. Iya. Nah, mereka ini Aib dengan mereka, Dedek udah kenal mereka karena di sini tempat dia cuci kerjanya, di sini warung Madura, di sini tempat tongkrong Ibu Nining ini. Mereka bergaul. Jadi kalau kita kenal, nggak usah kita. Jadi tempat B ini tempat tongkrong itu maksudnya warung Bu Nining. Warung Bu Nining maksudnya di sebelah warung Madura yang kalau di sesuai denah ini ya sebelah-sebelahan di pinggir jalan gitu maksudnya. Coba takut salah denger aku. Dengan mereka, Dedek udah kenal mereka karena di sini tempat dia cuci kerjanya, di sini warung Madura, di sini tempat tongkrong Ibu Nining ini. Mereka bergaul. Jadi kalau kita kenal, nggak usah kita lihat dari jalannya aja, dari punggungnya aja, Iya, kita bisa tahu. Posturnya cukup, bisa tahu. Ya. Tapi kan terpidana di persidangan bilang tidak kenal, mengaku tidak kenal. Nah, itu kan boleh aja. Kita punya bukti. Waktu Peggy dibilang nggak kenal B, enggak ini. Waktu dia begitu dia dilepas dari perapitnya langsung, oh iya Sudirman memang teman saya. Ini sebenarnya. Jadi saya itu biasa sama orang-orang seperti itu. Ya, tadi yang saya tanyakan ke Bang Reza itu posisi Bergaul katanya, Mang.
Iya, terus juga Bu Nining di sebelah warung Madura, di mana kalau sesuai DNA-nya itu ada di pinggir jalan kan. Iya. Ini mungkin bisa apa ya, menjadi acuan mungkin teman-teman netizen warga Saladara gitu kan, juga mungkin bisa Koko Cirebon, Kang Iya, Ferry iya, untuk iya. memake sure lagi gitu. Heeh. Benarkah warung Bu Nining di sebelah warung Madura yang kalau sesuai DNA-nya itu di depan Tempat cuci mobilnya Aep. cuci tempat kerjanya cuci Aep. sistemnya Aep gitu. Iya. Duh, sampai terkejut terheran-heran karena setahu aku di Kang Dedi yang kita nggak perlu play lagi mungkin ya di live-nya Kang Ferry saat Bang Oto mau meluncur langsung Iya. gitu kan. Di mana lokasi warung Bu Nining? Itu yang di video mereka yang kita lihat tuh masuk ke Masuk dalam gang. gang, Iya. jauh gitu. Iya. Ya tapi mungkin kan mereka miss atau salah atau kayak gimana gitu. Terus juga yang itu yang katanya mereka kan kenal, mereka bergaul gitu kan. Nah, sedangkan di video yang sebelumnya ini, sebelum banget nih, sebelum kita play yang ini, Aep bilang tidak mengenali. Saya Iya. cuma tahu wajah aja, saya tidak tahu nama-namanya. Kayaknya itu bukan Aep pakai masker soalnya. Iya ya. Coba lanjut lagi. Lanjut. Si berdiri Aep melihat bukan Di sini. melihat kejar-kejaran Iya, gitu. betul. Ini kan cuma Iya, di jalan yang sama kan. di jalan yang sama dan dia di warung Madura. Di sini mereka kejar-kejaran sampai ke sini. Di sini dipukul, terus udah tuh balik lagi, dibawa ke sini di tempat Iya, kebun kosong. ini berarti jauh dong Bu Elsa. Nggak jauh. Ukuran jalan memang 6 meter, tetapi 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Ya, kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Enggak 3 menit. Oke, Pak Asmi komentar Dan Anda? kita sudah coba itu 3 menit 3 menit pakai apa? motor. Wah, 3 menit pakai motor mah nggak mungkin 6 meter. Enggak, yang maksud saya bukan ininya yang melihat kejar-kejarannya Jarak 6 meter, melihatnya, ya. tapi membawa dia dari pembantaian ke diletakkannya jenazah korban itu jaraknya 3 menit. Oke, Pak Asmi. Jadi katanya perjalanan menggunakan motor dari kebun kosong ke flyover 3 menitan motor. Mungkin sih kalau mengingat jaraknya 1 kilo gitu mungkin. Cuman di sini ada menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah ya, menurutku mispersepsi soal jarak yang dimaksud. Soal tadi yang dimaksud 6 meter Ibu Elsa itu jarak dari posisi berdiri ke jalan 6 meter karena lebar jalannya 6 meter ya enggak 2 trotoar 6 tambah 4 10. Sedangkan yang ditanya kemarin di persidangan oleh kuasa hukum itu jarak dari titik warung Madura melihat kumpulan anak-anak itu yang tempat nongkrong katanya. Iya, jaraknya 100 meter, bukan jarak dari dia berdiri ke jalan gitu. Kalau dari berdiri ke jalan memang mau di warung Madura, mau di mana aja selama itu pinggir jalan pasti 6 meter karena kan lebar jalan kan stabil gitu 6 meter gitu. Mungkin agak-agak miss di situ. Mungkin kali ya, memang enggak terlalu ngerti juga ya, mohon maaf kalau salah gitu ya. Iya. Soalnya yang ditanyain kan emang jarak dari posisi melihat ke tempat nongkrong berapa? Ya 120. Ya kalau di denah tadi memang 6 meter juga jarak posisinya karena apa? Karena seberang-seberangan. Iya. Jadi harus tahu dulu titik warung Madura yang sebenarnya di mana. Kalau seingat aku di berkas itu waktu di Peggy itu, waktu sidang pra-peradilan Peggy dibacain warung rokok di depan Mandua, seingat aku ya. Dibacain sama bapak yang agak cepak gitu kan, warung rokok di depan Mandua seingat aku. Tapi nggak tahu, mama bukan ahli mata, nggak ngerti. Ini aja kita ngikutin Den aja liar. Coba lanjut lagi. Ninyo, balik lagi satu people, pengen nonton fullnya wajib meluncur. Mama mau nge-highlightnya aja. Ini ada obrolan menarik setelah pembawa acara Mas Doni membahas soal rekap kesaksian Aep di berkas persidangan ya, di part akhirnya sebelum transisi ke obrolan. Ini ceki-ceki. Play. Lainnya adalah pengendara yang dikejar tetap memacu kendaraannya ke arah sumber dan masih dikejar oleh 4 orang itu. Tidak beberapa lama kemudian saksi bernama Dede pulang ke rumah. Tapi kan Dede sudah mencabut semua pernyataan dia. Ya, Dede itu mencabut, saya nggak tahu sebabnya apa. Dan mencabut itu tidak bisa semudah itu. Dia harus namanya diverifikasi, diaudit dulu pencabutan itu benar dan diproses hukum, dan itulah yang menjadi novum.
nggak bisa, kita tuh hukum tuh nggak bisa kayak lidah tak bertulang. Hari ini ngomong A, hari itu ngomong B. Nah, sekarang saya beritahu ya, waktu kasusnya Peggy Setiawan itu kan ada BAP juga. Dede di BAP, Aep di BAP di Polres Karawang. Masih ngomongnya tetap sama, dia cabutnya setelah postingan nama Kang Dedi itu. Kang Dedi Mulyadi. Iya. Artinya kan dalam kondisi dia Nggak mengaku bisa loh. dia dalam kondisi dia bukan tekanan. siapa-siapa. Pak Dedi itu bukan siapa-siapa, bukan penyidik, bukan jaksa, bukan apa. Semua orang hobi banget posting. Sekarang macem-macem tuh orang senang banget masuk TV, masuk podcast ngomong ngawur-ngawuran. Padahal itu nggak bisa. Hukum itu nggak bisa dipermainkan seperti itu. Dan harus bertanggung jawab keterangan itu. Dia siapa? Harus penyidik dan itu harus diverifikasi dengan keterangan yang lain, nggak bisa. Kang Dedi itu siapa? Bukan penyidik, bukan jaksa. Ini mohon maaf ya, aku agak pelan ya karena ngobrol menyampaikannya buat Kang Dedi itu. Muncul di podcast katanya, muncul di TV. Kang Dedi ada pesan barusan. Aduh, tolonglah ya. Tapi yang apa ya? Ya oke, berpendapat seperti itu Bu Elsa sah-sah aja gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang mungkin bisa dipastikan adalah Dede sudah mengaku selain di notaris dan di legalisir segala macam, sudah mengaku di bawah sumpah di persidangan kemarin dan siap menyatakan segala resikonya gitu kan, siap menerima menanggung kalau perlu ditukar hari ini juga, dan majelis hakim memberikan kesempatan, ruang dan waktu masih dalam persidangan untuk membiarkan Dede dan Lega Akbar ya pada case kemarin itu ya meminta maaf langsung. Iya. Itu kan sebenarnya udah kode tersirat yang mau disampaikan majelis hakim nggak sih? Persidangan gitu nggak sih? Iya. Mungkin kalian coba kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Ngambil gini ya dari catatan yang tadi. Saya tertarik dengan ada memacu kendaraan. Sewaktu ada memacu kendaraan, muncullah pikiran saya. Pasti kan ada alat bukti yang lain. Ada CCTV di jalan, ada perumahan yang lewat, ada toko-toko yang mungkin 24 jam. CCTV nggak ada waktu itu. Kenapa tidak ada 2000 untuk tahun 2016 sudah ada dong? Betul nggak? itu Ada udah perumahan yang lewat. Kalaupun tadi dibuat ada memacu ya, kata memacu dan segala macam. Karena ini kan ada 2 titik kan. Dari SMP 11 ke flyover Talun tadi yang dibawa itu segala kata titin macam. ada sebenarnya tapi gelap dan tidak dijadikan barang bukti. Kata titin ya, bukan kata tapi saya sudah ke sana dan saya sudah cek CCTV itu ada yang punya kompleks real estate, tetapi tidak arahnya tidak bukan ke jalan. Ke arah jalanan ini. Tidak, tapi, dia itu CCTV untuk kompleks dia. Iya. Jadi itu nggak ada di 2016 atau di 2016 dan okay. saya tanya dan sekarang mereka bikin lagi, tapi tetap mereka tidak ke arah jalan, mereka hanya untuk kompleks. Yang menarik Pak Asmi jadi, tadi. yang apa yang Ibu Titin bilang ada CCTV nggak dibuka itu ada, saya udah cek benar sampai saya tanya persis. Jadi benar nggak ada CCTV waktu itu? Tidak ada. Ya, jadi Bu Titin salah berarti itu ya. Iya. Karena seingat aku, ini masih ingat aku, mohon maaf kalau salah mohon maaf ya. Karena seingat aku, Bu Titin tuh pernah ngomong begini. Karena rute itu adalah rute yang biasa saya pulang pergi kerja. Jadi saya hafal 1, 2, 3 titik CCTV-nya tuh. Yaitu kan saat ada tanya jawab soal CCTV itu. Iya. Terus kan di persidangan katanya dibilang udah dicek CCTV-nya nggak bisa dibuka karena gelap. Terus ada juga yang bilang nggak bisa dibuka karena tidak ada ahlinya gitu. Tapi tadi barusan Bu Elsa klarifikasi katanya Ibu Titin itu salah gitu. Bu Elsa udah ngecek CCTV itu adanya di perumahan real estate. Cuman itu menghadap ke kompleks. Sejak 2016 juga dia udah cek gitu. Kita lanjut ke ini ya, apa CCTV nextnya meluncur. Ini ada momen Bu Elsa mengomentari statement dari Bang Reza Indragiri. Nggak di play, kita sengaja buat sampai bilang penasaran, runutan fullnya harus wajib meluncur, kita dorong naik ke permukaan. Kayak gimana komentar Bu Elsa? Ceki Play. Saya sampaikan ya, karena Aib itu kan saksi ya, yang menjadi klien saya juga, dan dia memang benar-benar melihat, mengalami dan mengetahui itu, dan dia di BAP
dan di BAP-nya bukan sekali, bukan di sekali aja BAP-nya, beberapa kali, dan kemudian waktu Peggy dia juga di BAP, jadi keterangannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang jadi, kalau yang berubah itu kalau dia mengarang. Ya. Tapi ini dia ngalami kondisi sendiri. psikologisnya baik ya, bagus ya. Baik, orang cuman saya bilang kenapa kamu nggak mau disidangkan? Dia tadinya nggak tahu kalau ini ada terjadi pembunuhan. Dia pikir kenakalan anak-anak biasa. Setelah waktu dia cerita, terus dia di BAP, baru dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya, bukan. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Ya. Sorry dipotong biar nggak terlalu panjang. Tadi di situ Bu Elsa menjelaskan bahwa Aep nggak cuma sekali doang tahu di BAP-nya udah beberapa kali dan hasilnya tuh sama konsisten. Gitu. Dan juga tadi menjelaskan secara psikologi bagus gitu. Soal kepersidangan, ini mohon maaf Mama mau mencoba merangkumnya soal persidangan. Awalnya tuh nggak tahu, taunya cuma kenakalan remaja aja gitu. Terus juga pas dia tahu, oh ya karena dia bukan orang sana juga gitu kan, karena terus si pelakunya terkenal sadis gitu kan, pakai Z sadis gitu kan. Jadi wah dia bukan orang sana, jadi ya lebih baik untuk mengamankan diri gitu, bukan yang nggak mau dengan sengaja, bukan. Iya. Jangan hujon pemalik. Lanjut lagi. Jadi dia pikir 7, tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah 1 orang, yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari, ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya jadi memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Mas Don tolong, bukan cocokin. Mas Doni tolong lah Bu, sampai berubah ekspresinya. Tolong Mas Don nih, aduh orang lagi bercerita gitu kan, ngasih klarifikasi kok dibilang cocokologi gitu nih. Ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya jadi memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana kalau itu tidak kan setuju. Keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Dan saya kasih lihat ya. Nih, ini ada sayatan. Ini foto almarhumah. Sayatannya di mana? Ini sayatannya, ini kan dijahit. Ini sayatan. Ada ini 2. kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan karena kekerasan manusia atau? Sayatan karena mandau. Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi, rumah sakit, visum. Kita bicara tapi Bu Elsa, saya pernah melihat. Tunggu. Ini sayatan 2, ya. Iya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa. Iya, tapi saya kasih tahu. Ada hal-hal, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Oke. Itu lutut mungkin maksudnya ya. Lutut mungkin maksudnya. Maksudnya lutut kan. Iya kan, satu people kan maksudnya lutut kan. Karena kalau kita sampai naik sini dong, sampai ke sini. Coba. Takutnya memang nggak fokus, takutnya memang salah dengar. Ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sini. sampai ke ini dekat sikut ya. Itu sayatan dalam.
lutut mungkin ya, maksudnya di sini memang mau mencoba mungkin karena suasana studio tuh memang tahu kan, karena memang orang TV juga kan, studio tuh dingin banget gitu kan ya, mungkin hawa dingin bisa memecah konsentrasi gitu kan. Makanya mungkin maksudnya dari pinggul pantat sini sampai ke lutut. Kalau sampai ke sikut mah naik itu sok sampai sini gitu. Salah tadi, mungkin sikut, lutut gitu ya maksudnya ya, satu people. Ini biar enak aja ngelurusin gitu. Bahwa dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Oke. Itu sayatan dalam sebanyak 19 cm dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Iya, iya. Bu Elsa. Dan ada sperma di vaginanya Vina, dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak itu di podcast cerita bahwa mabok lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabok dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi tolong deh yang bicara-bicara itu ingat, kalau kayak gitu-gitu kan dosa, dan orang bilang kecelakaan. Saya kan dosa tuh berarti tadi di yang akhir itu bukan yang sikut ya. Yang akhir itu kan berarti kan hoak. Di situ Bu Elsa menyampaikan ingin melurusin hoaks yang katanya dibilang minum-minuman keras lah, terus obat-obatan terlarang lah. Iya, dimana kalau kita mengingat itu kan disampaikan oleh Arta dan Anwar di muka persidangan di bawah sumpah disampaikan ya. Barusan Bu Elsa meluruskan, mengklarifikasikan gitu kalau hoaks gitu, nggak benar itu soal minum-minum, soal obat-obatan. Kenapa nggak benar? Iya, soalnya dokter sudah mengecek gitu, tidak ada minum-minuman obat-obatan gitu kan. Karena apa? Karena di lambungnya Vina itu ada jagung yang belum kecerna gitu. Ya. Seingat aku, mohon maaf kalau salah ya. Yang Anwar dan Arta sebut soal minum-minuman, obat-obatan itu bukan Vina. Bukan Vina, tapi itu Eki. Almarhum Eki. Iya. Kemarin juga udah dijelasin, benar-benar dijelasin kan di persidangan. Kalau kemarin waktu sebelum di persidangan kan bilangnya Eki sama Vina gitu kan. Aku sih berfokusnya ke di persidangan aja karena itu udah di bawah sumpah dan di persidangan gitu. Diperjelas di persidangan kemarin. Iya, barusan ditekenin nggak bener tuh kalau Eki, kalau Vina. Berarti kan karena kan dibilangnya Eki sama Vina kan di persidangan. Karena dibilangnya Eki kan di persidangan kan. Berarti dari bahasa tadi yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah, itu nggak bener kalau Eki obat-obatan sama minum-minuman. Kenapa? Karena sudah diperiksa sama dokter, nggak ada tuh di Vina obat-obatan sama minum-minuman, yang ada hanya jagung yang belum diterima jagung gitu. Gimana nih Arta Manor gimana nih? Gimana? Kita lanjut ke nextnya nih. Nih ya, ini lesnya cukup lumayan panjang ya, juga lumayan kenceng, panjang dan kenceng gitu kan ya. Saat giliran Mas Reza Indragiri memberikan closing statement. Tapi sebelum closing statement mengenai persidangan, ini mungkin prediksinya beliau gitu kan. Sebelum closing statement, beliau ada sedikit mengingatkan mungkin ya kepada Bu Elsa gitu. Seperti apa ceki-ceki? Play. Dengan segala hormat, Bu Elsa barusan sebetulnya memeragakan tentang bagaimana proses ingatan manusia itu mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Saya cek kembali hasil visum dan juga keterangan dokter di persidangan. Tidak ada satupun kata sayatan di sini. Yang ada adalah kata trauma tajam. Oke, ada trauma tajam berbentuk V. Tapi sekali lagi, tidak bisa kita katakan secara definitif bahwa trauma tajam itu akibat perbuatan manusia ataukah akibat benturan persinggungan dengan benda tajam. Dengan kata lain, patut nih kita pertanyakan dari mana gerangan kata sayatan itu muncul ketika tadi disampaikan oleh Bu Elsa. Apapun itu, ini mempertegas posisi saya bahwa ketika persidangan PK pun terlalu mengandalkan pada keterangan saksi,
saksi A, saksi B, 100 saksi dan seterusnya, Ya. izinkan saya untuk tidak berani memberikan ramalan positif tentang prospek penegakan hukum atas peristiwa Cirebon. Ya, baik. Terima kasih Bang Reza. Sebelum lanjut ke Pasmi ya, berarti Bang Reza tetap konsisten dengan statement awal beliau yang agak skeptis aja gitu sama keterangan gitu kalau tidak didukung dengan bukti saintifik ya. Kalau hanya keterangan aja, karena apa? Karena ingatan itu bla 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 mungkin bisa diplay lagi gitu kan. Salah satu contohnya tadi soal mengeluarkan kata sayatan, Bang Reza sampai ngecek lagi di hasil visum atau otopsi gitu ya. Tidak ada kata sayatan, yang ada hanya kata trauma benda tajam gitu. Iya, jangan langsung disimpulkan baca aja, harus plek-ketiplek gitu. Karena benda tajam akibat benturan benda tajam sama sayatan itu berbeda mungkin ya. Iya, trauma benda tajam tuh kan bisa dari mana aja gitu kan. Apa aja banyak kemungkinannya gitu kan. Nah, ini yang bikin wow nih. Lanjut ceki-ceki. Play. Saya harus mengakhiri, hari Rabu kita ketemu lagi. Tambah satu lagi, belum bisa nih, tambah satu lagi dong, dikasih kesempatan closing statement. Enggaknya kan? 10 detik. Ini sudah ada live berikutnya dari KPUD. Silakan, singkat. Kalau tadi adalah AF dia, berarti nulus testis satu saksi yang tidak bersandar dengan yang lain. Terus kalau kita lihat keterangan AF saja tinggal satu, terus kita lihat bahwa bukti-bukti yang kemarin itu hanya bersandarkan pada BAP dan hakim hanya mengambilkan petunjuk yang tidak bersesuaian dengan alat yang bukti yang lain, seharusnya adalah fakta baru yang harus dipertimbangkan. Lagi-lagi, ini yang menjadi penting karena saksinya cuma AF, dan AF pada waktu juga menyatakan dia tidak melihat peristiwa pembunuhan. Bagaimana mungkin dipaksakan dengan pasal 340? Ini menurut saya adalah kekeliruan nyata hakim dan sekaligus jadi faktanya. Saya membantah itu karena saksinya bukan AF ya. Karena ada saksi lain bernama Rana Ping yang melihat mereka ribut berantem dan mereka sempat memisahkan. Harus dilihat dalam ada BAP, ada BAP itu. Tapi itu tidak muncul. Kenapa AF? Karena AF yang dijadikan dasar oleh Pak Rudiana. Bukan gitu Pak, di BAP ada. Baik. Bapak-bapak, Ibu Elsa, saya akan berikan kesempatan pada Anda nanti di hari Rabu ya. Ya, pemirsa, saya harus akhiri sampai di sini diskusi kami dalam NTV Prime Dialogue. Dan selanjutnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan KPU Jakarta untuk mengikuti siaran langsung rapat pleno terbuka terkait dengan pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur berikut ini. Kita saksikan sama-sama berikut ini. Gak cuma AF, ada Rana Ping gitu. Dimana kalau seingat aku Bang Rana Ping itu menyebutnya bukan 8, cuma 2 orang. Iya, gitu. ya 1 lawan 1 katanya kan. Iya, dimana aku sebenarnya sedikit banyak nangkep gitu kenapa muncul Rana Ping gitu yang beda sendiri, jamnya beda sendiri, lokasi ditemukan jenazahnya juga lokasi beda katanya agak kan. Bergeser, terus juga pelakunya beda sendiri. Aku sebenarnya tujuannya tahu kemana gitu kan. Cuman aku nggak expect aja kalau ternyata oleh Bu Elsa kesaksian Rana Ping ini dijadikan kesaksian untuk memperkuat apa namanya? Kesaksiannya AF. Gitu. Pada Rana Ping tuh. Ada di channel Kang Deddy, mungkin Kang Deddy Mulyadi spasi Rana gitu aja, keyword ada kok pasti. Ya gitu dulu aja kali ya Santi People, bedahnya nggak usah terlalu banyak gitu karena menjadi sarkas itu melelahkan gitu ya. Sambil menunggu besok, memang nggak sabar besok tuh kalau nggak salah yang sudah bisa, besok Sudirman. Iya, Sudirman. Suratnya sudah diajukan gitu. Entah kenapa nih ya, sebelum ke Super Thanks ya. Aku tuh pengen banget ngelihat kayak gimana feelnya Sudirman ketika dibawa itu turun dari mobil itu menuju ruang tunggu dulu atau langsung ke ruang sidang itu dikasih semangat support oleh teman-teman yang datang ke situ yang mendukung gitu. Wah, pasti feelnya akan beda gitu kan. Terus juga memang ditambah lagi ada keluarganya juga ya. Betul, dan juga banyak juga teman-teman Santi People, teman-teman netizen yang sudah menantikan kehadiran Sudirman gitu ya. Sambil menunggu besok, gak sabar, bisa gak langsung besok sidang gitu ya. Sidangnya mungkin akan dimulai jam 10 lewat 1 jam mungkin ya. Gak apa-apa, it's okay, ngaret selama hasilnya positif lah ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita menuju ke sesi Spanks. Just yo, Spanks kali ini ada 4. Ada 4. Yang pertama kita buka dari Saninata Liar. AFPA belum mau bertobat juga tuh, ahli mata aja terheran-heran ya si PA bisa melihat jelas dari jarak 120 meteran ya. Apa sih AF punya mata like a Superman? Tobat tobat, udah ketahuan bohongmu.
Agung Pratama. Oh, baru nongol lagi. Super Aib dilawan. Dan satu ilmu yang super lagi adalah menghilang. Ya. Nextnya ada Simplicity, ya Uyuhan ya, keluarga yang Suneo CS katanya ya. Kalau itu suamiku katanya ya nggak akan dibukain pintu dah katanya, maluin ya. Kapan ya Aib si superhero dipanggil atau Iraha? Irfan Nurfadiansyah baru nggak sekarang momen saat KDM wawancara Aib, cara nanya beliau kok kayak ngehe gitu ya, kayak yang tapi tahu jawaban. Padahal waktu itu belum banyak bukti dan saksi. Jangan-jangan KDM adalah anggota Avengers yang cecer. Neza Galuh head Aib ya katanya ya. Nyeri bikin sakit orang tua lu katanya Maya. Bagong ya, pasti bapaknya ngebatin itu lihat kelakuan anaknya yang menyiksa orang selama 8 tahun ya. Suneo nggak hadir, nggak ada bahan bully sepi mungkin dia lagi main thread sambil scroll komen para netizen di live ya, padahal kan kita cuma mau bantu dia naik daun. Padahal kan pengen bantu terkenal ya. Linglu. Linglu. Demi AFPA Pradi pun hadirkan ahli mata. Selamat membusuk di penjara. Titip buat Gugun jangan kabar-kabar. Tinggal nunggu nanti hasil dari Mbak Fristian ya. Dan reaction mungkin saya punya mata biak Gugan anjay. Juga Aep ya. Kita kan nggak tahu ya, bisa jadi saya masih keturunan Hagoromo alas ya. YouTuber channel. No Suneo no party memang asli. Oh ya memang ada video tantangan dari Franz Zuk Suneo. Udah coba di highlight mang, nanti ada channel. Iya udah ditonton. Tapi ini lagi mudah yang tadi dulu bisa Tika numpang lapak. Masalah laka-laka saya juga pernah ngalamin baru-baru ini. Naik motor tua, oke, bisa dibaca selanjutnya. Adrianto Nugoro. Nyomang, si Pakun mau ikutan inframe kali ini Nyomang. Gak apa-apa Nyonya, mata minus daripada kelakuan yang minus. Enggak, dia bukan mau inframe, dia cuma pengen ngebarbar aja ya. Lasnya Yustika nggak sia-sia setia dengerin Nyomang tiap mau tidur, nggak terasa sudah 5 tahun. Sehat terus Nyomang. BTW masih live ML di TikTok nggak Mang? Udah enggak live di TikTok. Oh iya, terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santi People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyerang. Mamang Abu yang sampai terakhir tidak muncul seperti PA. Juga ada Pakun yang muter-muter 2 tapi mangkok. Ciao dulu dan ciao.